Murninya kebeningan hati selayaknya menjadi panduan untuk kita lebih mengenal Allah yang Maha Rahman. Mari mengenal Allah melalui ilmu dan pengetahuan dalam kajian Ma'rifatullah langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Sesaat lagi. Oleh karena itu jangan pernah terhalang untuk berniat ke tanah suci, walaupun secara syariat tampaknya belum ada rezekinya, belum memungkinkan, karena pertolongan Allah tidak harus selalu terbaca oleh kita. Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang hakul yakin hatinya kepada Allah dan menjadi patuh, menjadi ahli takwa, jaminan Allah adalah Allah memberi jalan keluar dari setiap urusannya. Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak terduga, tidak terpikir, tidak terdeteksi. Dan barang siapa yang hatinya hakul yakin, tawakal hanya kepada Allah, tidak ada celah untuk bersandar kepada selain Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Karena dialah yang menciptakan kita punya keinginan, punya kebutuhan, dan dialah satu-satunya pemilik apapun yang kita butuhkan, dan dia pula satu-satunya yang hanya mengizinkan kita tercukupi. Oleh karena itu semoga mendengar yang sedang umroh, haji, membuat kita berniat, membuat kita semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dan ketawakalan kita kepada Allah, dan selamat menikmati jaminan Allah yang tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Allah tahu isi lubuk hati kita yang paling dalam. Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan siang dan malam, dan Allah tidak pernah mengecewakan sekecil apapun bagi hamba yang bersungguh-sungguh patuh dan tawakal kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih sahabat sekalian, semoga Allah yang maha menatap mengundang jamaah ini ke Baitullah menjadi haji hajah mabrur mabrurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Darut Tauhid yang dimuliakan Allah SWT, para pendengar dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ataupun nikmat yang belum Allah berikan kepada kita.
Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ada mengatakan 2 tiang agama dan 1 tiang negara. Tiang agama yang pertama adalah sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa menegakkan sholat, orang itu telah menegakkan agama. Waman tarokaha, siapa meninggalkan sholat, faqad hadamaddin. Orang itu telah mengambrukkan agama, telah menghancur leburkan agama. Luar biasa Rasulullah ceritakan ini kepada kita. Agama tidak akan berdiri di dunia ini kalau orang Islam meninggalkan sholat. Sebagaimana rumah atau masjid ini tidak akan pernah berdiri kalau ada yang tukang menghancurkannya. Kalau masjid ini siang hari dibangun oleh 10 orang tukang, ada yang masang semennya, ngaduk semennya, masang batunya, memotong besinya, menyusun pasirnya, segala macam semua. 10 orang bekerja siang hari. Tiba-tiba malam hari 1 orang tukang bawa martil, palu 5 kilo, dan dia pukuli lagi pekerjaan yang sudah dibuat oleh 10 orang tukang di siang hari itu. 10 yang membangun masjid ini, 1 saja yang menghancurkannya di malam hari, maka sampai dunia kiamat masjid ini tidak selesai. Bayangkan 10 yang kerja membangun, 1 yang menghancurkan, masjid ini tidak akan selesai. Nah, perumpamaan itu Rasulullah kiaskan kepada agama. Kalau di dalam satu rumah tangga ada 5 orang, bapak, ibu, anaknya 3. 4 diantara mereka sholat. Bapaknya sholat, ibunya sholat, 2 anaknya sholat, 1 tidak. Maka di rumah tangga itu ada 4 yang sedang membangun agama, 1 yang menghancurkan agama. Maka sampai kiamat di rumah tangga itu tidak akan pernah berdiri agama Allah SWT. 4 yang bangun, 1 yang hancurkan, tidak berdiri. Maka tugas kita ini memelihara sholat ini untuk diri kita dan keluarga kita. Bapak ibu wajib risau terhadap anak-anak mereka, apakah anak mereka sholat atau tidak. Semestinya seorang ayah atau ibu, kalau anaknya pulang sekolah jam 4 sore, pergi sekolah pagi hari, pulang sore jam 4 ke rumah, ibu dan bapaknya mesti menegurnya. Wahai anakku sayang, ini sudah jam 4 sore, kamu baru pulang sekolah. Kamu tadi sholat zuhur di mana sayang? Tanya. Anaknya sekolah sore, masuk siang, pulang jam 8 malam. Panggil, sayang sini dulu nak. Kamu baru pulang sekolah sayang? Iya. Iya pak, ini sudah jam 8 malam nak. Kamu tadi sholat maghrib di mana sayang? Sholat isya di mana kamu tadi? Mesti ditanya. Sebab kalau dia meninggalkan sholat, anak kita itu adalah orang yang sedang menghancurkan agama kita. Tidak boleh dibiarkan. Tanya. Hari ini kerisauan itu hampir hilang. Seorang bapak cari nafkah susah payah, banting tulang siang malam. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk mendapatkan rezeki. Diberinya anaknya makan minum, tidur di bawah atap rumahnya, di sebelah dinding kamar tidurnya. Bertahun-tahun anaknya nggak sholat, dibiarkan. Seorang penghancur agama tidur di bawah atap rumahnya, di sebelah dinding rumahnya, dibiarkan.
Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Mesti ditanya, mesti diajak, Marina. Sebentar lagi azan zuhur, mari kita ke masjid. Mari sayang, sama-sama. Mesti, tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan dia meninggalkan sholat, dia sedang menghancurkan agama. Seorang yang paling dibenci oleh Allah SWT. Orang yang sedang menghancurkan agama Allah SWT. Hari ini dakwah ini harus terus dibuat, bukan seminggu sekali, sebulan sekali. Setiap saat kepada anak kita, istri kita itu setiap saat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kamu orang beriman, hei orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, anak istrimu dari api neraka. Setiap detik, setiap saat. Bukan seminggu sekali, bukan sekali-sekali. Kadang kita putus asa, kita cerita sama Ustadz, Ustadz tolong dibujuk anak saya. Anak saya ini nggak pernah sholat, umurnya 20 tahun. Ibu bapak sudah pernah ngajak? Adalah sekali-sekali. Selama 20 tahun berapa kali bapak ngajak anak bapak sholat? Kurasa kalau 12 kali lebih lah Ustadz. 20 tahun 12 kali. Setiap saat. Hari ini mengajak sholat untuk menegakkan agama ini hilang. Hampir musnah di tengah-tengah keluarga Islam. Seorang bapak yang sholat, laki-laki yang sholat dengan perempuan yang sholat, mereka menikah. Jadilah mereka suami istri yang sholat. Di kampung sebelah juga satu laki-laki perempuan yang sholat, mereka menikah. Jadilah suami istri yang sholat. Penegak agama. Yang satu ini lahir anaknya 3. Tidak dipaksa, tidak diajak, tidak dijaga untuk melaksanakan sholat. Lahir anaknya 3 tidak sholat. 3 anak lahir dari rahim ibu yang sholat, dari bibit bapak yang sholat. 3 anak yang tidak sholat. Penghancur agama telah wujud di rumah tangga yang bapak ibunya sholat. Yang di kampung sana bapak ibunya sholat. Anaknya 2, dua-duanya nggak sholat. Dari rumah tangga yang bapak ibunya sholat, lahir 2 orang anak penghancur agama yang tidak sholat. 20 tahun kemudian, anak-anak yang tidak sholat ini kawin pula. Terbentuk keluarga, dari keluarga yang sholat 2, kawin anak-anak mereka yang tidak sholat ini, terbentuk satu keluarga yang bapak ibunya tidak sholat. Anak-anaknya, anak-anak yang membuat malu agama Allah SWT. Selain penghancur agama, bahkan pendurhaka agama Allah SWT. Bagaimana dari rahim orang yang mendurhaka kepada Allah ini, kalau kawin lagi nanti pada generasi ketiga, Islam musnah dari negeri itu. Jangan kita pikir iman ini dijamin akan tetap kekal dalam dada kita sampai dunia kiamat. Tidak. Spanyol 700 tahun dikuasai orang Islam. Sekarang orang Islam di Spanyol hanya sekitar 25.000 orang saja. Indonesia ketika merdeka 90% lebih beragama Islam. Sekarang tinggal 85% beragama Islam. 5% hilang dari 240 juta. Bukan jumlah yang sedikit. Maka tiang agama ini mesti dibuat. Salat ini tidak main-main. Allah langsung menjawab Al-Fatihah yang kita baca dalam salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita baca. Hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Satu kalimat kita baca dalam salat. Allah jawab, hambaku telah memuji aku. Terus Fatihah itu selesai kita jawab. Dijawab oleh Allah SWT. Kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang benar. Allah beri kita jalan yang benar. Sampai waladhdallin, amin. Apabila bersamaan amin kita dengan amin malaikat, maka seluruh dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Apabila kita sholat ini tidak terhitung kebaikan yang luar biasa sekali Allah letakkannya. Ketika orang berwudu saja, man tawadda'a bi ahsanil wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta min tahti azharihi.
Barang siapa berwudu dengan sempurna, ini hadis Sahih Muslim, maka berguguranlah seluruh dosanya dari tubuhnya, dicuci oleh air wudunya itu. Bahkan dosa-dosa yang dari bawah-bawah kukunya pun bersih, dicuci oleh air wudunya itu. Sehingga orang yang berwudu tidak ada sekeping dosa pun yang lengket di tubuhnya, bersih suci. Hadis ini menunjukkan bahwa dosa itu lengket di tubuh manusia yang melakukannya. Sekarang orang tauhidnya lemah, dia bilang, alah dosa gak kelihatan aja kok. Kamu jangan buat gitu, itu dosa. Alah dosa gak nampak aja kok. Dosa kelihatan. Alah dosa kan gak dibawa kemana-mana. Dosa dibawa kemana-mana. Buktinya hadis tadi mengatakan siapa berwudu, berguguranlah dosanya dari tubuhnya, dari mukanya, dari tangannya, dari kakinya, dicuci oleh air wudunya. Berarti lengket itu dosa. Siapa bilang dosa itu ditinggal di rumah dalam lemari? Dosa itu lengket di tubuh kita. Kalau tangan kita berbuat maksiat, lengket di tangan. Kalau mulut kita berbuat maksiat, lengket di mulut. Kalau mata kita melihat anak gadis orang, wih, lengket di mata. Jangan main-main, ini dosa. Dia dicuci dengan air wudhu, dia berguguran. Makanya orang yang rajin wudhu wajahnya terang. Coba jejerkan maling sama ustadz, pasti beda wajahnya. Pasti terus kelihatan yang ini ustadz, yang ini maling. Oh enggak, di kampung saya maling sama ustadz dijejer sama, berarti ustadznya maling. Atau malingnya ustadz. Mesti beda. Sebab amal itu mencuci. Wudhu berguguran semua. Sehingga dari bawah-bawah kuku tidak ada lagi dosa. Makanya orang yang habis sholat berjemaah, pulang dia dari rumahnya, lewat depan anjing yang galak, anjing itu tidak berani menggonggong. Segan anjing itu. Begitu galaknya dia, kalau orang lewat semua dia gonggong. Kalau orang pulang sholat berjemaah, dia akan tunduk. Malu. Anjing pun melihat nur orang yang sholat, nur orang yang wudhu. Coba kita pulang main gaple semalam suntuk, lewat depan anjing dikejar. Kenapa dikejar begitu galaknya anjing? Karena anjing lihat, wah ini saingan saya ini. Baru wudhu saja sudah begitu hebat. Begitu selesai dia wudhu, dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat yang diucapkan setelah selesai berwudu. Kata Nabi SAW, futihat lahu abwabal jannata tsamaniyah, dibukakan Allah untuknya 8 pintu surga. Orangnya masih di dunia, pintu surganya sudah terbuka. Pakai apa bukanya? Pakai wudhu dan 2 kalimat syahadat. Kita mau buka pintu rumah kita aja nggak bisa dari jauh. Pakai remote, belum ada pintu pakai remote. Ini kita masih di dunia, belum mati. Dengan wudhu dan 2 kalimat syahadat terbuka 8 pintu surga. Kata Imam Qurtubi dalam kitab Tazkiratul Mautaj, pintu surga ada 16. Pintu surga ada 16. 8 dibuka lewat wudhu dan syahadat. Tinggal 8 lagi. 8 lagi ada pintu sholat, ada pintu puasa namanya Babur Royan, ada pintu jihad, ada pintu duha, ada pintu sodaqah. Betul? Bukalah dengan amal-amal soleh. Tapi dengan wudhu dan syahadat saja 8 sudah terbuka. Ini hadis Sahih Muslim. Paham? Dosa itu dibawa kemana pergi. Masuk kubur dosa ikut. Ikut dalam kubur. Ketika seseorang mati, keluarlah dari tubuhnya makhluk. Apabila dia orang soleh, makhluk itu sangat cantik sekali. Gagah perkasa, harum baunya, cantik rupanya. Maka sang ahli kubur bertanya, kau siapa? Man anta? Kamu siapa? Bilang, akulah amalmu yang soleh, yang kau kerjakan seumur hidupmu. Ngapain kau di sini? Aku akan mengawanimu dan mengusir seluruh azab-azab yang akan datang untuk mengazabmu. Aku yang akan jaga sampai hari kiamat. Bahagianya orang ini dijaga amal solehnya. Kalau orang jahat, muncullah satu makhluk yang bau busuk, lebih bau dari bangkai. Buruk rupanya bukan main. Dia tanya, kau siapa?
Pura-pura nggak kenal kau katanya. Akulah amal kau yang paling bejat yang ada di dunia yang kau buat. Kau ngapain? Aku akan mengawanimu sampai kiamat. Bikin susah kau. Bayangkan kalau kita tidur di dalam kamar, ada bangkai tikus. Bisa tidur nggak? Bau. Oh, ini lebih bau dari bangkai tikus. Dan mengawani kita bukan sejam 2 jam, sampai hari kiamat. Dosa ikut dalam kubur. Ikut di dalam kubur dosa. Kalau dia orang yang tidak banyak dosa, soleh, kuburnya berubah. Raudhah min riyadil jannah. Taman daripada taman surga. Tapi kalau dia maksiat, dosanya menyebabkan kuburnya menjadi khufran min khufarin niron. Lembah daripada lembah neraka. Dosa ikut masuk kubur. Dosa ikut sampai padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar, dosa ikut. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, di padang mahsyar manusia diberi tubuh yang baru, rohnya roh yang lama. Rohnya roh ini juga. Dalam kubur roh ini juga. Tapi di padang mahsyar tubuhnya tubuh yang baru, tergantung amal solehnya di dunia. Kalau dia soleh, wajahnya bercahaya. Tubuhnya tubuh baru tapi harum bercahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Tubuhnya bercahaya. Kanan kirinya bercahaya. Tapi kalau orang maksiat, ada yang lidahnya jahat, tukang ceritain orang, lidahnya panjang, terjulur, diinjek-injek orang, kesakitan, digunting, tumbuh lagi. Sehingga orang sana kalau lihat, ada orang nanti di hari kiamat, padang mahsyar, ada orang yang lidahnya panjang, terus tahu, ini lidahmu ini dulu, jahat sih, tukang gunjing. Kok tahu? Lah lidahmu panjang. Nggak bisa bohong di sana. Ada yang perutnya buncit besar, sampai jalan dengan perutnya. Terus tahu, kamu dulu suka makan yang haram ya. Kok tahu? Perutmu ini membuktikan. Ada yang nggak berani mengangkat muka, jalan dengan wajahnya seperti keong. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau kau lihat orang yang berdosa di hari kiamat, mereka akan menundukkan wajahnya dengan setunduk-tunduknya sampai jalan pakai mukanya seperti keong. Hari ini ya Tuhan kami sudah dengar, kami sudah lihat, janjimu benar, semua benar. Farji'na na'mal salihah, pulangkan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh kalau dipulangkan ke dunia. Inna muqinun. Hari ini kami sudah yakin. Tapi di dalam ayat Quran Allah katakan, andai kata orang berdosa dipulangkan ke dunia, dia tetap akan berdosa lagi. Walaupun sudah mendapat azab di dalam neraka, kalau dipulangkan ke dunia, balik kumat lagi. Kumat apanya? Jahatnya. Dulu saya susah memahamkan ayat ini. Apa iya ya? Masa orang sudah disiksa di padang mahsyar dengan siksaan yang berat, matahari sedengkal di atas kepala, tubuhnya berbentuk menghinakan seperti amal-amalnya yang jahat, dimasukkan ke neraka dengan azab yang begitu dahsyat, dipulangkan ke dunia jahat lagi. Apa mungkin? Mungkin. Pasti kita yakin, karena ini ayat Quran. Tapi bagaimana kalau kita bisa nerima? Susah. Satu hari, saya lama itu, saya yakin Quran tidak mungkin salah, hadis Nabi nggak mungkin salah. Tapi meyakinkannya itu ilmunya itu lama dapatnya. Apa iya ya? Tapi pastilah Quran nggak mungkin bohong, hadis nggak mungkin bohong. Orang yang jahat, yang durhaka, udah disiksa di neraka pun pulang ke dunia jahat lagi, itu pasti. Tapi apa caranya untuk meyakinkan? Ainul yakin, yakin dengan mata ini. Satu hari ada teman saya rajin merokok. Rokoknya Supsap. Tahu Supsap? Supsap. Rokok. Kalah lokomotif. Tiba-tiba sakit jantung, masuk rumah sakit. Kata dokter, ini sakit jantung koroner. Penyempitan pembuluh nadi. Sakitnya bukan main. Lebih sakit katanya dari ayam disembelih. Kenapa? Karena darah dari sebelah kanan masuknya lancar.
Tapi waktu keluar, darahnya nggak bisa keluar karena sumbat. Jadi akhirnya dipompa darah masuk ke jantung, tapi nggak keluar dari jantung, balik lagi keluar ke arah kanan. Sakitnya bukan main, jerit-jerit. Tolong, Kata dokter, sabarlah, udah disuntik morfin, tetap sakit. Akhirnya dia tanya, kenapa saya sakit dokter? Ini karena penyempitan pembuluh nadi. Kenapa pembuluh nadi saya bisa sempit? Karena terlalu banyak nikotin. Kamu terlalu banyak merokok. Inilah akibatnya. Apa dia bilang? Demi Allah dokter. Demi Allah. Demi Allah. Mulai detik ini, rokok saya talak 3. Talak 3. Langsung talak 3. Enggak bisa rujuk lagi kalau udah talak 3, habis. Pokoknya mulai detik ini dokter, talak 3 dengan rokok. Wah, bukan main. Seminggu kemudian dia sembuh, masuk ke rumah, balik ke rumah lagi, ngerokok lagi. Wah, dilarang istrinya dibentak, dilarang anaknya diusir. Mulut gua, duit gua, apa urusan malu? Ntar giliran sakit talak 3. Darah saya waktu itu, Sadaqallah, maha benar Allah. Orang yang sudah diazab karena rokok, begitu sembuh dari azab, ngerokok lagi. Orang yang sudah diazab di akhirat karena maksiat, andai kata dipulangkan pun ke dunia, dia akan maksiat lagi. Patutlah orang beramal soleh 60 tahun akan dimasukkan ke surga oleh Allah selama-lamanya. Karena andai kata hidupnya dipanjangkan umurnya pun seperti umat Nabi Nuh 900 tahun, selama 900 tahun mereka tetap taat. Andai kata dipanjangkan umurnya 1.000.000 tahun pun, pasti orang soleh 1.000.000 tahun akan tetap taat. Sebaliknya orang kafir, orang durhaka, 60 tahun durhaka, ditambah pun umurnya 900 tahun seperti umat Nabi Nuh, tetap aja durhaka selama 900 tahun. Dihidupin pun 1.000.000 tahun, dia akan tetap durhaka. Pantaslah mereka dimasukkan neraka selama-lama. Pantas nggak? Dosa dibawa loh. Jadi di padang mahsyar aja udah ketahuan. Barang siapa yang sholat berjemaah, gerakannya mendului imam, maka wajahnya diubah di hari kiamat menjadi kepala keledai. Sehingga orang tahu loh, gue mendas keledai. Gue yang sholat dingkluk desek sih gue. Orang sholat sama imam duluan kamu, imamnya baru Allah, kamu sudah bar. Kepala keledai. Ada lagi yang kakinya panjang, sebelah pendek sebelah. Yang 1,5 meter kakinya, yang satu setinggi tiang listrik. Jalannya pengkor, kiclik-kiclik, orang terus tahu. Iki bojo loro adil. Ini istrinya 2 tidak adil. Ayo. Mau istri 2? Harus adil. Tapi adil itu tidak sama rata sama rasa. Itu adilnya PKI. Adilnya komunis sama rata sama rasa. Gaji jenderal sama gaji kopral sama. Itu PKI, komunis. Kalau Islam enggak. Adilnya Islam itu serasi dan seimbang. Kalau istri pertama anaknya 10, istri kedua anaknya belum ada, istri pertama dikasih 2 juta, istri kedua dikasih 2 juta, itu sama tapi nggak adil. Betul? Adil itu tidak mesti sama rata, serasi dan seimbang. Anak SD dikasih jajan 1 hari 200.000. Abangnya yang kuliah di kedokteran dikasih 200.000, sama tapi tidak adil. Ngerti? Adil itu tidak mesti sama, tapi serasi dan seimbang. Seperti bikin kopi. Kalau bikin kopi itu gaya komunis, adilnya airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas. Aduklah, kelolotan. Adil itu harusnya serasi seimbang. Airnya segelas, kopinya 2 sendok, gitu, gulanya 2,5 sendok gitu. Paham? Jadi di akhirat dibawa nih dosa. Oleh karena itu kita jaga betul-betul di tiang agama. Yang pertama adalah kalau kita sholat, wudu aja udah gugur seluruh dosa. Kalau kita amin, serentak amin kita dengan amin malaikat berjemaah, maka seluruh dosa hapus. Begitu kita takbir, Allahu Akbar, Allah perintahkan, ya malaikati ukhrud zunubahu, wahai malaikatku cabut dosanya. Orang yang sedang sholat itu cabut dosanya.
Aku tidak mau disembah orang yang penuh gelepotan dosa. Cabut dosanya. Sehingga dia sholat bersih dari dosa-dosanya. Ketika selesai sholat, malaikat bertanya, ya Allah, kupulangkankah dosa yang sudah kucabut ini? Kata Allah, tak usah hai malaikat. Sudah dicabut, buang saja. Sesungguhnya orang yang sholat itu sudah dicabut dosanya, jangan dipulangkan lagi setelah sholat. Buang saja, sudah diampuni. Begitu kata Nabi, inna salata illa salati kafarah lima bainahuma. Sesungguhnya solat yang satu dengan solat berikutnya membersihkan seluruh dosa antara kedua solat yang ada itu. Enak nggak? Habis solat zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, ghufira lahu khotoyahu, diampunkan seluruh dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Hebatnya tiang agama ini. Insya Allah ya. Ini tiang agama yang pertama. Tiang agama yang kedua kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin. Doa itu adalah senjatanya orang Islam dan tiang agama. Doa. As-sholah, sholat, bahasa Arabnya artinya doa. Doa itu sholat. Dalam bahasa Arab sama itu. Doa itu selain senjatanya orang Islam, dia juga merupakan tiangnya agama. Ambruk agama kalau orang Islam nggak mau doa. Tidak punya senjata orang Islam kalau nggak mau doa. Kita boleh buat nuklir, boleh buat meriam, boleh buat skat, rudal, senapang, semua boleh kita buat. Tapi orang-orang kafir juga buat hal yang sama, bahkan lebih canggih dari kita punya. Tapi doa mereka nggak punya, kita punya. Makanya sampai berubah syariat sholat. Ketika terjadi peristiwa Bir Maunah, 70 sahabat Nabi dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi rubah syariat sholat. Setiap waktu sholat Nabi kunut nazilah. Tuh, berubah. Sholat itu jadi pakai kunut setiap waktu. Pakai doa setiap waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pakai doa kunut. Berubah, biasanya enggak. Kenapa? Karena doa itu adalah senjata orang Islam. Dulu kita dijajah Jepang 2,5 tahun, betul. Jepang ini paling kejam. 100 kali lebih kejam dari Belanda. Sehingga kita itu beras saja nggak boleh makan. Zaman Jepang baju aja nggak boleh pakai baju. Diambil Jepang semua. Beras diambil semua, baju diambil semua. Sehingga kita pakai bajunya karung, karet, kulit kayu. Nggak ada pakai baju. Dari kain, nggak harus kain diambil Jepang. Makan kita singkong. Batang pepaya terpaksa dimakan, batang pepaya. Zaman Jepang. Kejamnya Jepang luar biasa. 2,5 tahun tapi kita betul-betul menderita. Tidak ada orang Indonesia berani melawan Jepang. Dibunuh langsung, disiksa, dicabutin kukunya satu-satu. Kejam sekali. Tapi orang Islam di Indonesia yang 90% waktu itu punya senjata doa. Siang malam berdoa, semua berdoa. Perempuan-perempuan semua berdoa. Malam hari tahajud, ya Allah ya Tuhanku, suamiku diculik Jepang, hancurkanlah Jepang. Anak-anak berdoa, ya Allah ya Tuhanku, hancurkanlah Jepang. Bapak kami diculik Jepang. Kakek-kakek pun berdoa, ya Allah ya Tuhan, hancurkanlah Jepang, mereka sangat kejam. Apa yang terjadi dengan doa seluruh orang Indonesia? Jepang angkat kaki dari Indonesia. Bukan karena orang Indonesia yang nembak. Yang nembak orang Amerika. Orang Amerika jatuhkan bom, satu di Nagasaki, satu di Hiroshima. Jepang angkat kaki dari Indonesia. Dengan apa? Dengan asbab doa. Itu senjata orang Islam. Dan itu tiang agama. Nggak berdiri agama kalau nggak ada doa. Nabi itu siang malam doa. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Tidak ada ibadah dalam Islam yang nggak pakai doa.
Bahkan nggak usahkan ibadah. Tidak ada gerak dalam Islam yang tidak pakai doa. Mau makan? Doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis doa? Habis makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mau masuk masjid? Doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid? Doa. Alhamdulillahilladzi apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mau naik kendaraan, doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa semua, sampai mau campur sama istri, doa. Sampai mau campur sama istri, doa. Hafal doanya? Enggak, Pak. Udah berapa tahun kawin? 62 tahun, Pak. Doa. Tidak ada gerak dalam Islam yang nggak pakai doa. Makanya disebut mukhul ibadah, otaknya ibadah. Tidak ada satu gerak. Carilah, nggak ada. Ada apa? Apa itu? Neken-neken tombol komputer. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin kalau ngidupin komputer, ngidupin internet pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aman sampai habis, nggak akan lihat situs porno. Wah, ada orang mau lihat situs porno. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, apabila seseorang yang Islam tahu dia perbuatan itu maksiat, dibacanya bismillah waktu mau mengerjakan maksiat, dia jatuh murtad dari Islam. Imannya batal, dia wajib syahadat lagi. Jangan main-main, dibawanya pelacur ke kamar, mau diajaknya berzina. Siapa namamu? Susi. Susi, iya Mas. Kunikahi kau malam ini saja sampai azan subuh. Maharnya 500.000 rupiah dibayar tunai. Allah walinya, kiroman katibin saksinya. Kata si Susi, boleh bang, asal jangan lewat daripada azan subuh. Terus dia baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Murtad dia dari Islam, tahu? Main-main. Enak sekali kalau nikah bisa begitu. Mau nggak kita dinikah, anak kita dibikin orang begitu? Kita besarkan 20 tahun anak gadis kita dengan rasa cinta, tiba-tiba anak gadis kita nikah, kita nggak tahu. Tiba-tiba anak gadis kita pulang bawa anak. Loh, kok bawa anak? Udah nikah, Pak. Boleh, di Bandung boleh, Pak. Ampun, innalillahi wa inna ilaihi. Jangan main-main dengan agama. Jangan main-main dengan agama. Saudara-saudara yang mulia, yang bisa nikah tanpa wali tanpa saksi hanya Nabi Muhammad SAW. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Surah Al-Ahzab ayat 50. Yang boleh begitu hanya Nabi. Selain Nabi tidak boleh. Paham? Paham? Jangan dibuat. Kalau mau gentleman nikah dong. Datangi bapaknya. Assalamualaikum Pak. Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Pak datang. Iya. Saya Tengku Zulkarnain. Mau ngapain? Mau ngelamar anak bapak. Hebat sekali kau. Memang hebat Pak saya. Saya hebat Pak. Kenapa? Karena saya datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Saya ini gentleman Pak. Bukan gentle girl. Begitu. Berani kamu nikahi anak saya? Berani Pak. Kenapa? Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Begitu. Apa kamu sudah bisa memberi makan anak bapak? Saya tidak akan makan kalau anak bapak belum makan. Itu jaminan saya. Begitu. Masya Allah. Jadi kau orang baik-baik Pak. Kalau saya bukan orang baik-baik Pak, saya nggak datang jumpa bapak Pak. Anak bapak saya larikan aja di tengah jalan. Tapi saya datang sama bapak karena saya orang terhormat. Anak orang terhormat. Bagaimana Pak? Boleh. Kapan bisa datang Pak? Biar bapak saya datang ke rumah bapak. Gitu. Datang. Paham? Jangan main-main ini. Nah, oleh karena itulah dikatakan doa. Ya. Doa ini otaknya ibadah. Tidak ada satu gerak dalam Islam yang nggak pakai doa. Kalau sesuatu nggak ada otaknya, mati apa enggak? Kalau kita manusia otaknya nggak ada, apa yang terjadi? Gila? Enggak. Gila itu otaknya ada. Belahlah otak orang, kepala orang gila. Ada orang otaknya? Ada. Orang gila masih punya otak, cuman bautnya lepas. Begitu.
Betul. Kalau orang otaknya nggak ada, mati dia. Orang gila itu otaknya masih ada, lengkap. Cuman bautnya lepas 2, lepas 3. Tergantung parah sakitnya, ya kan. Kalau masih sebentar-sebentar joget, sebentar-bentar sholat, itu yang lepas mungkin baru 2 gitu. Kalau otaknya nggak ada, manusia dibelah kepalanya, diangkat otaknya, orang itu akan apa? Mati. Ibadah nih kalau nggak ada otaknya mati ibadah itu. Kalau ibadah nggak ada otaknya mati. Kalau ibadah mati nggak ada manfaatnya untuk manusia, apalagi untuk alam semesta. Nah, jadi harus dijaga. Zikir dengan doa, Nabi umpamakan mati, dua-duanya. Doa itu otak ibadah. Ibadah kalau nggak ada doa, mati karena nggak ada otaknya. Begitu juga orang yang tidak mau berzikir. Nabi katakan dalam hadis Bukhari, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir, orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir, orang yang mati. Lihat itu. Orang yang tidak berdoa, tidak ada otaknya ibadahnya, mati. Orang yang nggak mau berzikir, mati. Orang yang rajin berzikir, hidup. Apa sih kelebihan mati dengan hidup? Orang hidup tidak terpengaruh, benda hidup tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Tapi benda mati sebentar saja berubah oleh lingkungan. Kalau orang yang hidup, ahli zikir, ahli ibadah, ahli doa, walaupun tinggal di Las Vegas, Amerika Serikat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak akan pernah berjudi sekalipun. Sebab dia hidup. Jiwanya hidup, ibadahnya hidup. Tapi kalau orang yang mati, jiwanya mati, ibadahnya mati, zikirnya nggak ada, 3 hari berkawan sama maling jadi maling, 3 hari berkawan sama pezina jadi pezina, 3 hari berkawan sama perokok jadi perokok. Betul. Nah, saya kasih contoh ikan di laut, tidak usah payah-payah. Ikan di laut, air laut apa rasanya? Asin. Ikan di laut, hidup di laut 30 tahun. Direndam air asin 30 tahun. Dipancing sama nelayan. Dapat ikan itu, dibelah-belah, dagingnya digoreng. Apa rasanya? Tawar. Manis. Nggak ada rasa asin. Kenapa nggak asin? Karena waktu direndam air laut 30 tahun, ikan itu dalam keadaan hidup. Dia tidak ikut jadi asin. Sekarang terbalik. Coba kita beli ikan di pasar yang sudah mati 2 kilo. Rendam air garam 3 jam saja. Apa yang terjadi? Ikan itu berubah jadi ikan aswin. Kalau 3 jam bukan asin lagi, aswin. Hah? Kenapa baru 3 jam direndam dia sudah aswin? Padahal 30 tahun dia hidup di air laut yang asin, dia tidak asin. Karena waktu di laut dia hidup. Waktu di dalam rumah kita di ember direndam 3 jam, dia mati. Benda mati terpengaruh oleh lingkungannya. Benda hidup tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Maka Rasul selalu katakan, orang berzikir, orang hidup. Kalau dia rajin berzikir, dia tidak akan berubah oleh lingkungan. Jangan salahkan lingkungan. Saya jadi begini karena lingkungan saya. Oh, tidak. Semestinya kalau Anda rajin berzikir, kuat hati Anda berzikir, lingkungan yang akan berubah mengikuti Anda. Bukan kita yang berubah mengikuti lingkungan. Begitu juga ibadah kita. Kalau ibadah kita betul itu doanya, betul bacaan-bacaannya, betul keyakinannya, otaknya bagus. Kalau otaknya bagus, hidup dia. Kalau dia hidup, dia tidak terpengaruh oleh lingkungan. Itu maka kita disuruh beribadah dan berdoa. Ibadah dan doa, ibadah dan doa, ibadah dan doa. Zikir dan doa, zikir dan doa. Supaya kita hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Kalau kita mati di sisi Allah, apa guna lagi? Mati dia apa-apain pun gak bisa. Kalau orang udah mati dicungkil pun matanya diam aja dia. Diam aja. Digelitiki pun gak ketawa lagi dia. Coba orang hidup gelitiki. Karena dia hidup bisa merasa. Mati apa? Rasulullah bilang begitu. Ini 2 tiang ya. Tiang agama 2. 1 sholat. 1 lagi doa. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Yang terakhir, bukan tiang agama tapi tiang negara. Al-mar'ah atau an-nisa imadul bilad, kata Nabi. Perempuan adalah tiang negara.
Wa idza saluhatil bilad. Kalau perempuan itu soleh baik, maka negaranya baik. Wa idza fasadat, apabila wanitanya rusak, fasadatil bilad, maka pasti rusaklah negara itu. Negara Indonesia ini mau baik, mau baik. Kita mau baik, wanitanya harus baik. Kalau wanitanya rusak, negara ini akan rusak. Kalau wanitanya baik, negara ini akan baik. Oleh karena itu, hai wanita-wanita dimanapun Anda yang mendengar ceramah ini, perbaiki diri kamu. Kamu tiang negara ini. Rusak atau bagusnya negara ini tergantung wanitanya. Kenapa sekarang banyak sekali koruptor? Karena wanitanya yang banyak menyuruh suaminya nyolong. Ini wanita ini nyuruhnya bukan begini. Mas, apa? Korupsi aja yang banyak. Oh, nggak begitu. Kalau begitu geblek banget. Nggak begitu. Perempuan sekarang ini nyuruhnya itu halus. Mas, apa? Mas kenal Sahrudin, Mas? Sahrudin yang mana? Itu yang di sudut jalan ini, jalan kita inilah sudut sana itu yang rumahnya nomor 1. Oh, kenal. Dia kerjanya satu kantor sama Mas. Satu kantor. Pangkatnya apa? Dia staf biasa. Staf biasa, Mas? Iya. Mas apa? Oh, saya manajernya. Saya kepalanya. Kabak, kepala bagiannya saya. Masya Allah, Mas, televisinya, Mas. 32 inci, Mas. Layar datar. LED, Mas. LED. Oh, Masya Allah. LED. Apa itu LED? Itulah, Mas, ketinggalan zaman. TV kita ini masih hitam putih, Mas. Warisan dari nenek kita dulu. Padahal, Mas, pangkatnya apa, Mas? Oh, saya kabak. Di kantor saya yang paling tinggi. Lah Sarudin itu yang nomor 2 dari bawah. TV-nya, Mas, LED, Mas. Loh, terus gimana? Ya TV kita masih hitam putih. Terus kamu mau TV kita LED juga? Enggak sih, cuma ngomong aja. Tapi satu hari 75 kali diulang terus. Saya cuma ngomong aja loh, Mas. Ngomong tapi 75 kali. Kalau Ramlan yang di ujung sana, Mas, itu anak buah saya itu 2 tingkat di bawah saya. Dia belum camat pun belum. Masih setingkat lurah dia itu, golongan 3A. Kalau abang, saya 4C. Masya Allah, hebatnya, Mas, ya. Mobilnya, Mas, Innova, Mas. Loh, abang apa itu? TAF GT tahun 93 ya, Mas, ya. Iya. Kamu mau Innova baru? Enggak, ngomong aja, Mas. Tapi satu hari 250 kali diulangin. Akhirnya ya apa boleh buat? Nyolong. Coba kalau wanita-wanitanya, Mas, ini apa ini, Mas? Ini amplop. Amplop, Mas? Iya. Apa isinya, Mas? Ya duit, masa lipan. Dari mana ini, Mas? Ini gaji Mas bulan ini. Kok cepat sekali? Kan baru tanggal 23. Karena ini Natal, tanggal 25 dipercepat. Tanggal 24 itu libur, jadi gaji dipercepat. Supaya kita bisa liburan. Mas, aku berharap kepadamu, Mas. Demi cintaku kepadamu dan demi cintamu kepadaku, jangan pernah bawa uang haram ke rumah ini ya, Mas, ya. Biarlah kita makan jagung, Mas, makan kecap sama garam, asal uangnya halal, Mas. Daripada emas 24 karat dikalungkan ke leherku, ujungnya aku masuk neraka ya, Mas, ya. Jangan ya, Mas. Oh, kalau ada istri begini sekarang, kurasa 1.100.000 nggak dapat lagi sekarang. Di sana di Jakarta. Kalau di Bandung mah insya Allah sama saja. Kalau wanitanya betul, ini negeri betul. Dulu wanita-wanita kita, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita nggak sekolah. Taman SD aja susah. Nenek-nenek kita, tapi 13 anaknya semua baik. Nggak sekolah, buta huruf nenek kita, tapi 13 anaknya baik semua. Giliran ibu kita cuma tamat SMP, SMA, tapi 9 anaknya baik semua. Giliran generasi kita, sarjana, S1, S2, S3, S lelen. Masya Allah, istrinya S3, udah doktor, MH, MPA, MBE, macam-macam lah gelarnya. Terakhir almarhumah. Anak cuma 2, tapi dua-duanya rusak. Apa yang salah ini?
Rasul bilang yang salah ini wanitanya, sebab dialah tiang negara ini. Nah mungkin Rasul salah. Mari para wanita baiki diri. Sebab wanita ini kalau dia betul-betul solehah, dia akan masuk surga jauh lebih cantik dari ratunya bidadari. Nisa'ul jannah min nisa'i dunia afdal min hurin ain. Wanita dunia ini yang makan kangkung, makan tiwul, makan cireng, kalau dia bisa masuk surga, dia akan lebih cantik, lebih mulia daripada ratunya bidadari. Bidadari itu namanya bahasa Arabnya hur. Ratunya setiap 70.000 hur ada satu hurun ain, satu ratu bidadari. Wanita dunia yang bisa masuk surga lebih cantik, lebih mulia, lebih hebat dari ratunya bidadari. Bidadari ini nggak main-main ya. Jika wajahnya dinampakkan ke bumi 5 menit saja, pingsanlah seluruh laki-laki sedunia. Termasuk Tengku Zulkarnain pingsan. Lah, kenapa ketawa? Saya juga manusia loh. Pingsan. Begitu sadar dari pingsan, istrinya bilang, "Bang, kenapa sih abang nggak mau senyum? Makan ya? Enggak. Minum ya? Enggak. Tidur ya? Enggak. Jadi bang mau apa sih bang? Saya mau mati. Mau ketemu bidadari." Lupa dia sama istrinya itu. Kan main-main bidadari ini. Kalau dinampakkan wajahnya ke bumi, reduplah cahaya matahari, kalah dengan nur cahaya wajah bidadari itu. Dan kalau dia meludah ke laut, sekali aja, wih, manis dan harumlah air laut. Bedanya sama istri kita, kalau kita pulang malam, dia meludah, wih, 2 minggu masih terasa baunya. Itu wanita dunia yang bisa masuk surga lebih afdal dari ratunya bidadari. Dia akan ditidurkan di yakut merah di tengah-tengah istana. Istana terkecil di surga itu terdiri dari 70 pintu. Tiap-tiap pintu terdiri dari 70 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 70 tempat tidur. Tiap-tiap tempat tidur dijaga oleh satu bidadari. Dan ratunya adalah istri kita. Diletakkan di tengah-tengah istana surga dari yakut merah tempat tidurnya. Dipakein baju sutra 70 lapis. Panas dong. Ini surga bukan perumnas. 70 lapis sutra hijau. Subhanallah. Dia tidur miring ke kanan menunggu suaminya. 500 tahun lebih dulu dari suaminya. Wanita solehah lebih dulu masuk surga 500 tahun dari suaminya yang soleh. Itu hadis. Quran bilang begitu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Orang yang dapat catatan amal tangan kanan, mereka akan masuk surga dengan riang gembira. Di sana mereka menjumpai istri-istri mereka. Udah nunggu istrinya di sana. Dipakein baju 70 lapis, dihiasi dengan emas permata, tidur miring ke kanan menunggu suaminya datang. Sabaminahe koce-koce hotahe. Betapa indahnya. Suaminya pun berjalanlah setelah 500 tahun menuju surga, menuju istananya. Di halaman istana jumpa Hur, bidadari penjaga taman. Dia mangap, terpelongok lihat kecantikan bidadari. 70 tahun. Penjaga taman aja udah mangap loh. 70 tahun penjaga taman bilang, "Mas, ente bojo saya." "Bukan, saya bukan istri tuan. Saya penjaga taman. Istri tuan sudah 500 tahun yang lalu menunggu di dalam istana." Berburulah dia berlari-lari menjumpai istrinya. Begitu buka pintu lihat istrinya, termangaplah dia. 70 kali lebih hebat, bayangin. 4.900 tahun. Dipegang bahunya sama istrinya. "Mas, kue siapa kue? Siapa kue?" Dia bilang, "Aku iki bojomu mas." "Weh, bojoku?" "Iya." "Wagiem?" "Heeh mas." Ya Allah. Allah wagiem. Kue mbiyen nang dunia iku kok elek pendek to nggek pesek lho. Kok saiki kue iso koyo ngene ayune waduh. Wah, begitu.
Istrinya bilang, saya ini wagiem mas, bojomu mas. Kenapa saya jadi cantik begini, kan ini surga mas. Surga itu tidak ada boleh orang jelek mas. Orang jelek kalau masuk surga rusak surga mas. Masya Allah. Bajunya 70 lapis sutra hijau. Tapi kalau suaminya yang melihat, tembus ke dalam sampai nampak jantungnya. Jantung istrinya berdenyut menyebut nama suaminya. Terdengar oleh suaminya, bejo, 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 bejo. Masya Allah. Wahai wanita, perbaiki diri kamu. Jadilah tiang negara yang baik agar negara ini jadi baik. Jadilah ratu bidadari di sorga. Ya, sayang memang wanita itu, satu laki-laki masuk neraka, 50 perempuan mengawaninya. Berarti di sorga itu perempuan sedikit. Makanya tidak ada di sorga orang yang punya istri satu. Yang paling miskin di sorga istrinya 2. Ya kok diam semua? Orang yang paling miskin di sorga istrinya 2. Bidadari gak hitung, ini istri. Istrinya 2 itu yang paling miskin. Apalagi yang paling kaya. Masya Allah. Rasulullah istrinya aja 9 di dunia. Di akhirat tambah 2 lagi. Siapa? Asiyah dengan Maryam. Ibu Nabi Isa Maryam gak punya suami. Siapa yang pantas kawin sama Maryam kalau tidak Rasulullah? Saya gak mungkin. Kejauhan. Apalagi sampean. Oh, jauh. Yang pantas nikah sama Maryam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tambahan istri Rasul di akhirat. Satu lagi Asiyah, istri Fir'aun. Suaminya kafir, kekal dalam neraka. Asiyah kawin sama siapa? Ayo, siapa yang pantas? Coba tunjuk tangan. Yang pantas cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak sekali wanita masuk neraka sehingga nanti kami insya Allah paling sedikit 2. Saya nggak takut sama Agim 2, nanti saya 2 juga. Insya Allah ya. Kok ketawa kalian? Orang yang istrinya 1 itu berarti penakut. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut nggak mampu adil 1. Berarti orang yang istrinya 1 takut. Inni minal khaifin, aku ini orang penakut. Begitu. Udah, ayo, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang mau nanya ya? Baik, saya bahagia sekali. Ini yang kedua ya, saya kemari ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan surga oleh Allah SWT. Ketemu lagi kita semua di surga dengan Agim, dengan teman-teman Darut Tauhid, orang-orang yang memperjuangkan agama, orang-orang yang istiqomah dengan agama. Apapun cerita orang kita jalan terus. Kalau kita menegakkan agama dicaci orang, jalan terus. Kalau kita sedang mengamalkan agama dihina orang, jalan terus. Jangan berhenti. Jangan berhenti, jalan terus. Rasulullah tuh kurang apa? Dilempari, diusir dari kampungnya, mau dibunuh, jalan terus. Dikasih harta benda. Kalau kau mau ya Muhammad Rasulullah, seluruh bapak istri, seluruh suku akan mengirimkan satu wanita tercantik agar kau punya istri paling banyak. Kalau kau mau punya harta, seluruh kami akan nyetor harta sehingga engkau akan jadi orang paling kaya. Kata Nabi, asalkan 1, kata orang Quraisy, asal kau berhenti mendakwahkan dan mengajarkan agama ini. Kata Nabi, andai kata rembulan di tangan kiriku, matahari di tangan kanan, Masya Allah, kurang hebat apa lagi itu? Rembulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri. Siapa yang bisa kayak gitu? Nggak bisa. Dul Sumbang cuma nyanyi doang. Dia tuh nggak pernah megang bulan, cuma bulan nunggu gantung. Bulan gak gantung. Mansur S pun cuma bisa nyanyi. Rembulan bersinar lagi. Kalau Rasulullah boleh rembulan di tangan kiri, matahari bisa di tangan kanan. Tapi kalau berhenti dakwah, tidak mau saya, kata Nabi Muhammad SAW. Biar ada matahari dan bulan. Jalan terus. Insya Allah ya. Insya Allah ya para ikhwan, para akhwat. Mari kita tutup ngaji ini. Esok subuh kita jumpa lagi insya Allah.
Kita doakan Agim dan seluruh rombongan selamat dan mendapatkan barokah yang besar dalam umroh ini. Begitu juga dengan orang-orang yang belum umroh. Semoga mereka bisa umroh dengan kekuasaan Allah SWT. Yang belum haji, semoga mereka bisa berhaji dengan kudrah Allah SWT. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak kajian Ma'rifatullah langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Semoga Allah membukakan ilmu dan pengetahuannya untuk kita, sehingga kita dapat mengenalnya dengan sebenar-benarnya bertauhid.